Keluarga besar kami besar di keluarga besar Partai Golkar, bersama-sama untuk membesarkan Partai Golkar di Provinsi Banten. Walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Airin Rahmidiani berkaca-kaca dan terlihat menahan tangis saat menjawab kemungkinan dipecat dari Partai Golkar. Diketahui, Airin maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Banten 2024 meski tidak didukung Partai Golkar. Airin maju diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang menduetkannya dengan kader Partai Benteng Moncong Putih itu, Ade Sumardi. Airin enggan mengomentari ihwal kemungkinan pemecatan tersebut. Airin hanya meminta doa agar dukungan PDIP bisa sampai ke pendaftaran di KPU. Airin juga berharap Partai Golkar memahami apa yang menjadi keputusannya, seperti dia memahami dan menghormati keputusan DPP Golkar. Saat menyampaikan ini, Airin berkaca-kaca dan terlihat menahan tangis. Suaranya sempat tercekat. Dia memahami dalam beberapa waktu terakhir banyak yang bertanya, apakah dirinya bisa maju di Pilgub Banten. Padahal, kata Airin, ia telah menerima surat penugasan untuk ikut kontestasi dalam Pilkada 2024 sejak 2 tahun lalu dari Golkar. Diketahui, Airin maju melalui PDIP setelah Partai Golkar menarik dukungan untuknya. Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung Andra Soni Dimyati Natakusumah pada Pilgub Banten 2024. Sementara Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Tjasanah memastikan DPP Golkar telah menarik dukungan untuk Airin dan rekomendasi partai ke Andra Soni yang juga diusung Koalisi Indonesia Maju. Airin tidak mendapat rekomendasi Golkar, dia maju sendiri atas izin DPP, kata Ratu Tatu Tjasanah. Bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Nama Airin berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia, atau LSI, lebih unggul dalam berbagai simulasi melawan Andra Soni. Data survei LSI menunjukkan jika head-to-head dengan kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra, Andra Soni, elektabilitas Airin jauh lebih unggul atau mencapai 77,3% sedangkan elektabilitas Andra sekitar 10%. Adapun, suara yang belum menentukan pilihan sebanyak 12,7%. Airin mengatakan dalam pidatonya saat deklarasi calon gubernur dan calon wakil gubernur, "Saya ucapkan terima kepada PDIP Ibu Megawati yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya," ujar Airin saat deklarasi calon gubernur dan wakil gubernur Banten dari PDIP di ASBSD, Serpong, Tangerang, Minggu, 25 Agustus 2024. Airin Rahmidiani menyatakan akan berusaha konsisten dalam mengikuti pemilihan kepala daerah, Pilkada, Banten 2024. Ketika disinggung awak media apakah dia akan mengundurkan diri dari kader Partai Golkar dan bergabung dengan PDI Perjuangan, PDIP, Airin tidak menjawabnya dengan lugas. Resiko dalam hidup, maju pilkada, nggak ada pilkada pasti ada resikonya. Tapi yang pasti doakan, Allah melindungi kita semua. Walaupun terjadi pemecatan kepada saya dari keanggotaan Partai Golkar, Airin mengatakan, yang pasti hidup adalah hidup, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti doakan saya istiqamah dengan tujuan saya ikut pilkada sebagai bentuk rasa syukur nikmat dari Allah, kata Airin dalam jumpa pers, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV, Minggu, 25 Agustus 2024. Dia akan berusaha menghadapi tantangan apapun dalam persaingan Pilkada Banten karena menurut dia semua hal pasti memiliki risiko tersendiri. Tak belumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sudah 2 kali partainya ingin menggelar deklarasi calon gubernur dan wakil gubernur Banten Airin Rahmidiani Ade Sumardi. Tapi yang pertama dan kedua gagal, ujarnya saat menyampaikan orasi politik di ASBSD, 25 Agustus 2024. Ahmad Basarah menceritakan, rencana deklarasi pertama gagal dilakukan karena harus ditunda. Selanjutnya deklarasi yang kedua sudah siap digelar. Tapi tiba-tiba ada nota dinas ada permintaan deklarasi ditunda lagi. Menurutnya, saat itu deklarasi kedua kalinya minta ditunda karena ada masalah di Golkar. Kita memahami dinamika internal Partai Golkar. Sampai akhirnya, terbitlah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan di Pilkada. Putusan ini membawa PDIP bisa mengusung calon kepala daerah sendiri. Sampai akhirnya kami mendengar nada-nadanya Tuhan tidak tidur. Kebenaran mencari jalannya sendiri, kebenaran yang akan menang.
Menurut Basarah, deklarasi Airin harus 3 kali disusun dan baru yang ketiga jadi dilaksanakan. Bagi PDIP putusan MK tersebut seperti hadiah kemerdekaan. Dan ini jadi momentum terbaik untuk Airin Ade Sunardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang diusung PDIP. Deklarasi hari ini bukan sekedar mendukung Airin Ade, tapi deklarasi rakyat Banten untuk menentukan pemimpinnya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya tidak mengizinkan Airin Rahmi Diani memakai atribut Golkar selama berkampanye untuk pemilihan gubernur atau Pilgub Banten 2024. Sebab, kata Doli, Airin tidak mendapatkan dukungan secara formal dari Golkar, melainkan dari partai lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Airin diketahui merupakan kader partai beringin. Golkar punya aturan, bahwa yang bisa menggunakan atribut-atribut partai di dalam kampanye adalah pasangan calon yang memang diberikan dukungan secara formal, kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024. Ia mengungkapkan, aturan ini juga berlaku bagi kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yang maju ke kontestasi pemilihan kepala daerah, atau pilkada tanpa dukungan formal dari Golkar. Doli mengatakan, partainya menghargai sikap politik Airin yang maju sebagai bakal calon gubernur Banten bersama PDIP. Menurut dia, keputusan Airin itu bagian dari hak pribadi warga negara yang dijamin konstitusi. Jadi sebetulnya ini situasi yang tidak mudah dihadapi Golkar, tapi kami sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar, kata Doli. Sementara, Golkar sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM lebih mengutamakan kepada kepentingan kebersamaan, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Meski begitu, ia mengatakan, partainya tetap memberikan keleluasaan bagi Airin untuk menentukan partai pengusungnya. Terlebih lagi, kata Doli, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan partai politik bisa mengusung calonnya sendiri berdasarkan perolehan suara sah di pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Airin mengenakan pakaian merah hitam setelah mendapat dukungan resmi dari partainya sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Banten. Diketahui, warna merah hitam merupakan warna khas Partai Banteng. Megawati menegaskan permintaannya agar Airin bergabung fair. Menurut dia, seseorang harus memiliki ketegasan soal berpartai. Adapun hari ini, Megawati menyerahkan dukungan resmi kepada Airin dan Ade Sumardi untuk maju di Pilgub Banten 2024. Airin resmi diusung dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Banten, Ade Sumardi, setelah Golkar mencabut dukungan kepada Airin. PDIP menyatakan dukungan kepada Airin setelah putusan Mahkamah Konstitusi 20 Agustus lalu. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, keinginan untuk maju di Pilgub Banten adalah kemauan Airin sendiri. Airin secara belak-belakan mengungkapkan alasannya tetap maju di Pilgub Banten 2024, meski tidak didukung partainya. Dalam waktu dekat saya dan Pak Ade akan mendaftar. Tujuannya karena banyak harapan masyarakat yang disampaikan kepada saya selama 2 tahun terakhir ini, kata Airin usai deklarasi pasangan calon gubernur dari PDIP di ASBSD, 25 Agustus 2024. Dia mengatakan, selama 2-3 tahun terakhir ini turun langsung ke masyarakat menyerap aspirasi langsung dari warga. Ia telah mendatangi lebih dari 1.300 desa di Banten. Banyak harapan dan pesan yang mereka sampaikan kepada saya, bagaimana potensi itu dilakukan, kata Airin.